Shalom. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Hikmat-Mu untuk membuka hal-hal yang rahasia dan tersembunyi. Sehingga kekuatan firman Tuhan menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang tidak suka dengan penderitaan, tidak suka dengan kesusahan. Tapi kenyataan membuktikan bahwa penderitaan, kesusahan senantiasa hadir tanpa disangka. Saat penderitaan datang, saat kesusahan datang, tidak jarang orang mulai berpikir di dalam hati, mengapa semua ini terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu? Apa salahku? Apa dosaku? Saudaraku, khususnya saat ini, di tengah-tengah PPKM darurat yang sedang pemerintah lakukan, ada banyak orang mulai bertanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Orang yang semula sehat divonis dokter sakit. Pekerjaan yang sedang lancar tiba-tiba di PHK. Ada banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kehidupan manusia saat ini. Tapi kalau kita mau belajar, masalah apapun, seberat apapun, ada satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ayub itu mengalami beban. Beban fisik, mental, spiritual. Masalah yang datang kepada Ayub bukan lagi cicilan, tetapi borongan. Langsung bersama-sama. Kita tahu bersama sosok Ayub dalam Alkitab identik dengan penderitaan, dengan kesusahan. Pada saat Ayub terpuruk di titik yang paling rendah, Ayub terkenang pada masa lalunya yang sangat indah. Dulu, Ayub memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang berkelimpahan. Hubungan dengan sesama sangat harmonis. Ayub adalah tokoh masyarakat yang bijaksana, yang terkenal, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta membela hak-hak kaum lemah. Ayub mengakui bahwa semuanya adalah anugerah Allah. Dan karena Allah bergaul karib dengannya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam sekejap, Ayub mengalami satu tantangan yang tidak mudah. Ayub yang secara rohani, Alkitab mencatat seorang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Kalau saya singkat, Ayub itu STMJ, saudara. Saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, dan jujur. Alkitab mencatat ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub hidup dalam kerohanian yang sangat kuat. Ini terbukti dari caranya setiap hari mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia menjalankan fungsi imam dalam keluarga dengan baik. Secara rohani, Ayub memiliki kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Secara ekonomi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Ayub? Alkitab mencatat dalam Ayub 1 ayat yang ketiga, Ayub itu seorang yang sangat kaya. Konglomerat, istilah saat ini. Memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Alkitab mencatat sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kurang lebih kalau dikruskan dengan rupiah saat ini, kekayaan Ayub mencapai 100 miliar. Dan kekayaan ini bukan hasil korupsi, kolusi, tipu sana tipu sini.
tapi murni berkat Allah karena kerja keras dan kerajinan Ayub. Saudara, secara rohani, kehidupan rohani Ayub sangat baik di hadapan Tuhan. Secara ekonomi, secara finansial, Ayub kaya, terhormat. Secara sosial, Alkitab juga mencatat Ayub itu orang yang dermawan. Apa buktinya Pak Ayub seorang yang dermawan? Ia mempunyai banyak budak, ia mempunyai banyak pekerja. Biasanya kalau orang yang punya banyak pekerja, banyak budak, orang itu adalah orang yang suka memberi gaji lebih tinggi. Memberi gaji yang baik. Alkitab mencatat demikian. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolong. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Saudaraku, inilah kehidupan Ayub. Secara rohani, secara ekonomi, secara sosial. Tetapi semuanya itu dalam sekejap situasi terbalik. Seketika itu juga situasi terbalik. Ia bukan lagi hanya tidak dihormati, tetapi juga menjadi bahan tertawaan. Dianggap hina di masyarakat, serta diserang bertubi-tubi oleh orang jahat. Dalam situasi penderitaan ini, Ayub mengeluhkan kehancuran batinnya karena penderitaan dan kesusahan yang dialami. Ayub berseru meminta tolong kepada Tuhan. Sekilas, sepertinya Ayub menyalahkan Tuhan yang menyebabkan semua penderitaan ini terjadi. Tetapi Ayub menyadari bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami Ayub dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Hari ini kita belajar di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah sedang saudara hadapi. Di tengah-tengah COVID-19 ini, pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, penderitaan karena kesehatan, penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena kehidupan sosial, mungkin sedang kita alami. Tapi kita belajar, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pakai untuk menguji iman kita. Biasanya kalau orang yang sedang diuji punya tujuan. Tujuan sebuah ujian untuk naik level, untuk naik tingkat. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami, Tuhan sedang menguji iman kita. Mari kita mengikuti ujian ini dengan terus berpegang kepada kebenaran Tuhan. Sehingga kita dapat melewati segala sesuatunya. Dan kita akan naik level, naik tingkat, naik kelas. Penderitaan terkadang Tuhan izinkan untuk mempermalukan kuasa iblis, kuasa setan. Kita tahu ketika iblis ingin menghancurkan kehidupan Ayub, datang kepada Tuhan. Iblis ngomong kepada Tuhan, bolehkah aku mencobai hambamu yang setia itu? Dia setia karena engkau memberkati dia. Izinkan aku untuk menguji, mencobai. Saudara perhatikan, penderitaan, kesusahan yang mungkin sedang kita alami saat ini, Tuhan izinkan terjadi untuk mempermalukan kuasa setan, kuasa iblis. Oleh karena itu, mari kita hidup sungguh dalam pertobatan. Kalau saudara hidup dalam pertobatan, berbalik 180 derajat, maka percayalah penderitaan, kesusahan yang kau alami, hanya berbicara waktu saja. Karena selalu ada pelangi sehabis hujan. Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Penderitaan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Penderitaan dipakai Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan yang besar. Oleh karena itu, mari kita tetap kuat di masa-masa yang sukar ini.
Mari kita tetap kuat di masa-masa yang berat ini. Karena penderitaan itu ada waktunya. Kesusahan itu ada masanya. Apa yang Ayub lakukan sehingga menjadi pembelajaran bagi setiap kita? Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Jadi yang Ayub lakukan di masa-masa yang sukar, Ayub tetap kuat. Kenapa Ayub tetap kuat? Jelas di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Mari mulai hari ini, apapun yang sedang engkau alami, percayalah, Tuhan tahu jalan hidup kita. Saudara, lebih penting Tuhan yang tahu jalan hidup kita daripada kita yang tahu. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup setiap kita. Ia tahu jalan hidup saudara. Ia Allah yang berdaulat, melakukan apa yang menjadi kemauannya. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan yang memahat kita. Ada jalan hidup yang indah. Oleh karena itu, kita tetap kuat di masa-masa yang sukar. Karena kita punya keyakinan Tuhan yang tahu jalan hidup setiap kita. Tuhan yang memahami apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kita perlu berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang fokusnya hanya kepada Yesus. Banyak orang akhir-akhir ini hanya fokus kepada virus corona yang dibesar-besarkan virusnya. Harusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih membesarkan nama Tuhan. Karena ia tahu jalan hidup setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan tahu jalan kehidupan kita, kita tidak akan khawatir. Orang yang tidak khawatir, kualitas hidupnya akan meningkat. Kreativitasnya akan timbul. Umurnya lebih panjang. Akan mengalami kebahagiaan. Karena dia tidak khawatir, dia bersyukur. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Energinya lebih baik dipakai untuk hal-hal yang membangun. Daripada untuk hal-hal di mana kita hanya mengeluh dan mengeluh. Kuat di masa sukar, karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Saat ini, kalau kita mau pergi ke satu daerah yang belum pernah kita tahu, biasanya kita mengandalkan Google Map. Kenapa? Karena Google Map lebih tahu jalan daripada kita. Kehidupan ini kita perlu penuntun. Dalam kehidupan ini kita perlu penunjuk arah. Siapa penunjuk arah kita? Tuhan yang lebih tahu. Tetap kuat di masa sukar, karena Tuhan tahu jalan hidup setiap kita. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-10, di dalam Ayub 23, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi yang kedua, tetap kuat di masa sukar, karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sempurna. Dikatakan di ayat yang ke-10, ia menguji aku menjadi seperti emas. Dalam produksi sebuah mobil, Bapak Ibu Saudara, sebelum mobil itu diproduksi secara massal untuk dijual, biasanya mobil itu menjalani proses uji coba.
Dan uji coba terakhir dari mobil itu adalah ditabrakkan. Kenapa harus ditabrakkan? Untuk memaksimalkan seluruh sarana yang ada di mobil itu. Ujian kadang-kala tidak mudah. Tapi ujian diizinkan Tuhan. Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sempurna. Jadi kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, percayalah, Tuhan sedang membentuk saudara. Tuhan sedang membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih sempurna. Tetapi kadangkala ketika ujian itu datang, sepertinya Tuhan itu diam saja. Bukankah memang demikian, saudaraku? Kita masih ingat waktu kita sekolah dulu. Waktu kita ujian kenaikan kelas. Murid mengerjakan soal ujian. Guru hanya diam dan mengawasi. Kenapa? Karena sebelum ujian, sesungguhnya guru sudah memberikan materi pembelajaran dan menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi ujian tersebut. Bukankah itu juga Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Tuhan sepertinya diam ketika kita mengalami ujian. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk membentuk saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih sempurna. Dan kalau Tuhan memproses kita, prosesnya sampai tuntas. Makanya digambarkan ini seperti emas. Emas itu logam yang mulia. Logam yang tahan terhadap oksidasi. Tahan terhadap korosi. Tahan terhadap karat. Beda dengan kayu. Kayu itu menjadi abu bila dibakar. Tapi kalau emas tetap bertahan dalam kobaran emas, dalam kobaran api. Hanya wujudnya yang mencair pada suhu 1000 derajat. Tapi setelah itu emas akan dibentuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di masa sukar, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-23. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ini yang Ayub lakukan. Di tengah-tengah masa sukar, kakinya mengikuti jejak Tuhan. Aku menuruti jalannya, tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Apa yang Ayub lakukan? Respon Ayub itu benar. Kakinya tetap mengikuti jejak Tuhan. Menuruti jalan Tuhan. Tidak menyimpang. Perintah dari Tuhan tidak dilanggar. Dalam sanubari tersimpan ucapan mulut Tuhan. Di masa-masa sukar agar kita tetap kuat. Yang ketiga, mari kita memiliki respon yang benar. Karena respon yang benar terhadap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan akan menghasilkan kehidupan yang benar. Ayub melewati proses hidupnya dengan ikhlas. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, Ayub berkata, karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tetap percaya. Dengan respon yang benar. Tetap mengikut Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti. Karena bersama Tuhan, masalah menjadi tidak masalah. Saudara, di masa-masa sukar ini kita tetap kuat. Karena di masa-masa sukar, Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sempurna. Dan Tuhan menginginkan proses. Sehingga respon kita benar. Dan kehidupan kita, kehidupan yang benar. Dan percayalah, kalau Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, Alkitab mencatat, dipulihkan 2 kali lipat banyaknya. Tuhan yang sama, sanggup memulihkan saudara. Mungkin saat ini, engkau dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mungkin saat ini engkau dalam kondisi yang habis-habisan. Mungkin saat ini engkau hampir putus asa dan hampir menyerah. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena Ia Tuhan tahu jalan hidup kita. Ia tahu yang terbaik bagi saudara. Karena Ia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang sempurna. Milikilah respon yang benar. Milikilah sikap hati yang benar. Dan percayalah, kalau Tuhan memulihkan Ayub menjadi 2 kali lipat dari kondisi yang semula, Tuhan yang sama sanggup memulihkan saudara. Saat ini,
Saya mau berdoa buat saudara yang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Mari lipat tangan saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa sukar yang sedang kami alami, di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah yang sedang kami hadapi, kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesusahan, secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau belajar untuk tetap percaya. Seperti yang Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Kami mau katakan kepada Tuhan, kami tetap kuat di masa sukar. Karena kami punya keyakinan Tuhan tahu jalan hidup kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu rencana yang indah bagi hidup kami. Tuhan sedang menguji seperti emas. Di masa-masa sukar, menjadi ujian bagi iman kita untuk diproses menjadi lebih sempurna. Seperti emas, menjadi tahan karat, tahan korosi. Jangan memberontak saat ujian. Ikuti prosesnya. Miliki respon yang benar. Sehingga engkau akan melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat dari kondisi semula, Tuhan yang sama sanggup memulihkan saudara. Saat ini hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Secara khusus karena COVID-19 ini. Tuhan bekerja untuk memulihkan, menyembuhkan kembali setiap mereka. Sehat sempurna, seperti sedia kala. Umatmu yang mengalami pergumulan ekonomi, dikarenakan dampak ekonomi karena COVID-19. Pekerjaan mereka, usaha mereka, perusahaan mereka, kantor mereka. Tuhan kau sanggup memulihkan setiap mereka. Bahkan rumah tangga yang mengalami pergumulan, suami istri, orang tua dengan anak, dikarenakan pandemi COVID ini, pemulihan terjadi atas setiap mereka. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan, Amin. Shalom, haleluya.